Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Saptarini dari kelas T1A akan mempresentasikan tentang dialog notation and design. Untuk TIU dan TIK, mahasiswa dapat mengetahui arti dialog dan fungsinya. 1. Notasi yang digunakan untuk deskripsi dialog dapat berupa diagram yang mudah dibaca sekilas, tekstual lebih mudah untuk analisis formal. Yang kedua, dialog terhubung. Untuk semantik sistem, apa fungsinya? Untuk presentasi sistem, bagaimana tampilannya? Yang ketiga, deskripsi formal dapat dianalisis. Untuk tindakan yang tidak konsisten, tindakan yang sulit untuk dibalik, untuk item yang hilang, untuk potensi kesalahan miskeying. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama, State Transition Networks, yang kedua, Hierarchical State Transition Nets, yang ketiga, Petri Nets, yang keempat, State Cards, yang kelima, Flowcharts, yang keenam, GSD Diagrams, dan yang terakhir, Notation Specific Semantics. Untuk yang pertama yaitu State Transition Networks, jaringan transisi. Penggunaan pertama untuk spesifikasi sejak kembali ke akhir 1960-an dengan alat dieksekusi dikembangkan dari akhir 1970-an. Pertimbangan alat menggambar berbasis mouse sederhana dengan dua pilihan menu yaitu lingkaran dan garis, serta permukaan gambar. Jika memilih lingkaran, Anda diperbolehkan mengklik dua titik lebih jauh pada permukaan gambar. Yang pertama adalah pusat lingkaran dan yang kedua adalah titik pada keliling. Setelah titik pertama dipilih, sistem menggambar garis karet gelang antara tengah dan posisi mouse saat ini. Setelah titik kedua dipilih, lingkaran digambar. Opsi lain dalam menu adalah menggambar polyline. Artinya, pengguna dapat memilih sejumlah titik pada permukaan gambar yang dihubungkan sistem dengan garis lurus. Titik terakhir dilambangkan dengan klik 2 kali pada mouse. Sekali lagi, sistem karet gelang antara posisi mouse berturut-turut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu contoh dari STN. Setiap lingkaran menunjukkan sebuah negara, di mana sistem menunggu pengguna untuk memilih lingkaran atau garis. Dan Circle 2 adalah negara setelah pengguna memasuki pusat lingkaran dan menunggu titik di lingkaran. Ketika dalam keadaan Circle 1, pengguna tidak memiliki pilihan lain. Hanya ada satu busur yang datang dari itu. Sesuai dengan memilih titik, sebagai contoh, pengguna dapat memilih lingkaran dari menu di mana sistem bergerak ke dalam negara Circle 1 dan menyoroti pilihan lingkaran pada menu. Atau pengguna dapat memilih garis bergerak ke negara baris 1, lalu klik 1 kali untuk garis 2, kemudian double klik untuk mencapai finish. Hierarki jaringan transisi. Status mulai dan selesai bukan keadaan sebenarnya, tetapi apakah hanya ada untuk menempelkan sedikit dialog ini ke dialog yang lebih besar. Penggunaan elemen hierarkis tidak mengubah kekuatan notasi dasar, karena orang dapat membayangkan menempelkan subdiagram ke dalam diagram utama. Namun, itu membuatnya jauh lebih mudah untuk menentukan sistem besar. Tidak masuk akal untuk menentukan dialog seluruh sistem dengan cara ini, dari tingkat tertinggi hingga penekanan tombol dan klik mouse. Sebagai contoh, hierarki jaringan transisi. Alat gambar memiliki 3 submenu yaitu menu grafis untuk lingkaran dan garis, menu teks untuk menambahkan label, dan menu chat untuk gambar freehand. Untuk membaca diagram ini,
Misal pengguna memilih grafis dari menu utama, sistem merespon dengan popping submenu grafis, kemudian ke negara submenu grafik. Topik selanjutnya yaitu Petrinet. Salah satu performalisme tertua dalam ilmu komputasi adalah Petrinet. Ini adalah formalisme grafis yang dirancang untuk alasan tentang kegiatan bersamaan. Ada 3 penghitung. 1 di tempat bolt on menunjukkan bahwa saklar tebal saat ini aktif. 1 di tempat miring yang menunjukkan bahwa saklar miring dicetak mati, dan 1 di tempat yang agak elips. Pengguna menekan tombol bolt, yang menunjukkan bahwa pengguna baru saja menekan tombol bolt. Tempat yang sedikit elips mewakili tempat input pengguna dapat terjadi. Aturannya, bahwa jika semua tempat dengan busur yang masuk ke transisi memiliki penghitung, maka transisi tersebut dapat menyala, dan semua penghitung dari tempat masukan dihilangkan, dan penghitung ditempatkan pada output transisi. Ada penghitung di kedua tempat input transisi T1 yang karenanya akan meninggalkan satu penghitung di tempat bolt off. Sisi miringnya serupa kecuali memiliki busur tambahan yang berasal dari tempat bolt on ke transisi T3. Tetapi dengan lingkaran kecil dan bukan panah, ini adalah busur penghambat dan berarti bahwa transisi T3 tidak dapat menyala jika ada penghitung yang ada di bolt on. Berikut adalah contoh dari Petrinets. Ada counter di kedua tempat masukan transisi T1, sehingga api meninggalkan satu counter di tempat bolt off. Sisi italik serupa kecuali memiliki busur tambahan yang berasal dari bolt on tempat untuk transisi T3. Tetapi dengan lingkaran kecil daripada kepala panah. Ini adalah penghambatan busur dan berarti bahwa transisi T3 tidak bisa api jika ada counter di tempat bolt. Ini sesuai dengan dialog di mana jika toggle italik berada pada itu tidak dapat dimatikan saat bolt menyala. Selanjutnya adalah grafik negara. Mereka dikembangkan sebagai cara menentukan sistem reaktif yang kompleks secara visual dan mengatasi banyak masalah yang dijelaskan di atas, misalnya konkurensi dan lolos, sambil tetap mempertahankan representasi diagram. Mereka dicirikan oleh struktur hierarkis, tetapi tidak digunakan seperti yang kita lihat sebelumnya untuk membagi diagram. Hierarki dalam bagian negara digunakan dalam diagram tunggal untuk menambah struktur dan untuk menunjukkan bagian mana yang mewakili keadaan alternatif, seperti STN sederhana dan yang mewakili aktivitas bersamaan. Berikut adalah contoh dari grafik negara. Ini bagian status dari panel kontrol televisi. Kontrol memiliki 5 tombol yaitu on, off, mode, cell, reset. Misalkan mulai di standby. Menekan on atau reset akan mengubah televisi pada kondisi on. Kemudian, ketika diaktifkan, menekan off menempatkan kembali ke modus siaga. Ketika TV aktif, suara dapat dikontrol dengan tombol mute dan cell. Mute untuk menghidupkan atau mematikan suara, sedangkan cell siklus antara 4 saluran. Garis putus mengatakan bahwa
dua subdialog beroperasi secara bersamaan, yaitu kita dapat menekan mode atau sel yang urutannya bebas. On ditargetkan pada kotak televisi on. Reset diarahkan ke negara tertentu dalam TV on, sehingga tiap tombol reset ditekan dari modus siaga TV dihidupkan ke saluran 1. Tombol sebagai peralihan sehingga dimanapun suara dan dialog dengan menekan off, maka televisi dalam modus siaga. Selanjutnya yaitu flowchart atau diagram alir. Meskipun agak ketinggalan zaman sekarang, bagan alir dalam berbagai bentuk mungkin yang paling banyak digunakan dari setiap notasi diagram untuk pemrograman. Mereka juga bisa menjadi alat yang sederhana tetapi berguna untuk desain dialog. Mereka memiliki keuntungan dari kesederhanaan dan manfaat tambahan bahwa sebagian besar programmer akan tahu apa yang mereka maksud. Kotak-kotak dalam diagram alir mewakili proses atau keputusan dan dengan demikian tidak setara dengan keadaan STN. Misalnya, dalam STN, tindakan menerima input pengguna ditampilkan ke busur. Sedangkan dalam bagan alir, ia berada di salah satu kotak. Jika menggunakan diagram alir untuk spesifikasi dialog, mungkin lebih baik menggunakan seperangkat jenis kotak yang mencerminkan tindakan berorientasi pengguna. Bagan ini menggunakan dua jenis kotak utama. Kotak persegi panjang adalah gambar layar dari bentuk yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna. Kotak sudut adalah proses dan keputusan yang dibuat oleh sistem. Selain itu, ada kotak elips selesai di mana pengguna dikembalikan ke menu utama dan sedikit simbol pita yang mewakili tempat sistem membaca atau memperbarui basis data. Perbedaan besar antara menggunakan diagram alir untuk desain dialog dan menggunakannya untuk desain program adalah tingkat detail di sisi program. Misalnya, membaca catatan karyawan melibatkan pencarian berurutan melalui file untuk menemukan catatan yang relevan. Bagan alir akan menyertakan loop ini. Untuk dialog ini tidak perlu atau sesuai, yaitu bagan alir program yang sebenarnya tidak akan terlihat seperti bagan alir dialog ini. Berikut adalah contoh dari flowchart atau diagram alir. Dialog yang ditampilkan adalah bagian dari sistem update personil database atau subdialog untuk penghapusan catatan. Kotak adalah keputusan dan proses yang dibuat oleh sistem. Ellipse finish, pengguna dikembalikan ke menu utama. Simbol tab, sistem membaca atau memperbarui database. D1 meminta pengguna untuk menyisihkan nomor karyawan, kemudian menampilkan untuk konfirmasi. Jika merespon Y, maka rekor dihapus. Jika selain itu akan ditampilkan kembali, memasukkan Y atau N. Tema selanjutnya yaitu Jackson Structure Design atau JSD. Desain terstruktur Jackson terlihat seperti diagram analisis tugas hierarkis. Namun, diagram JSD agak lebih tepat dalam artinya. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui catatan personel dengan berbagai cara. Menambah karyawan baru, menampilkan, mengubah, dan menghapus yang sudah ada. Jika kita dapat melihat bagian atas diagram, kita melihat bahwa sistem kepegawaian diuraikan menjadi 3 bagian: login,
transaksi, dan logout. Artinya, Anda tidak diperbolehkan melakukan transaksi apapun hingga Anda masuk. Masuk dan keluar dianggap cukup sederhana, sehingga diagram hanya memperluas simpul transaksi. Diagram akan mewakili sistem yang memungkinkan Anda untuk masuk, lalu menambah, mengubah, menampilkan, dan menghapus masing-masing dalam urutan itu, dan kemudian keluar. Tanda bintang mewakili iterasi, sejumlah pengulangan. Artinya, dialog dapat terdiri dari login, diikuti dengan sejumlah transaksi sebelum logout. Kelas dialog yang dapat diwakilkan oleh diagram JSD agak terbatas, tetapi mencakup banyak sistem informasi berbasis menu. Contoh dari JSD menunjukkan diagram JSD untuk struktur tingkat atas dari sistem personalial karyawan. Sistem ini memungkinkan untuk menambah karyawan baru, menampilkan, mengubah, dan menghapus yang sudah ada. Dilihat bagian atas ada login transaksi dan logout. Dalam hal ini, urut dari kiri ke kanan, artinya Anda tidak bisa transaksi sampai login. Diagram akan mewakili sebuah sistem yang bisa untuk login, menambahkan, mengubah, menampilkan, dan menghapus secara urut. Untuk tema yang terakhir yaitu Notation Specific Semantics. Jaringan transisi augmented atau ATN adalah bentuk jaringan transisi negara. Dalam ATN, sistem diasumsikan memiliki satu set register, lokasi penyimpanan yang dapat diatur dan diuji oleh jaringan transisi. Dalam ATN, busur yang diberi label dengan peristiwa yang menyebabkan transisi dan respon sistem diperpanjang. Busur memiliki kondisi serta acara. Kondisi dapat merujuk pada register sistem dan lingkungan hanya diikuti jika kondisinya benar dan peristiwa yang terjadi. Respon sistem ditambahkan untuk mencakup tidak hanya umpan balik dan tampilan, tetapi juga pengaturan. Register yang hanya digunakan untuk menggambarkan dialog yang lebih kompleks, misalnya mesin ATM, yang mengelola kartu Anda setelah 3 nomor salah. Aturan produksi ada dalam banyak varian dan tautan ke semantik sama-sama beragam. Seringkali memori sistem berisi variabel yang dapat digunakan oleh sistem untuk menyimpan nilai input seperti posisi mouse, kemudian dapat diperiksa oleh kondisi dan tindakan aturan untuk berkomunikasi dengan aplikasi dasar, atau fungsi ini dapat dipanggil secara langsung dengan bentuk tindakan khusus. Sebagai contoh dari ATNS yaitu Google Translate, merupakan contoh ATN karena merupakan metode yang fokus menerjemahkan bahasa dengan melihat kosakata dan grammar. Kesimpulan, dialog dalam interaksi manusia dengan komputer yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk program pembuatan, contoh menggunakan flowchart, JSD diagram, remote TV, menggunakan surat formulir seperti bold, italic, dan underline, serta drawing tool. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.